seputar Kepulauan Buton. Terkait dengan ramcek itu, dari pihak kami telah melaksanakan uji petik dan sampai dengan hari ini sudah 9 unit kapal yang sudah dilakukan uji petik. Sehingga ini merupakan yang harus kita rebut sebenarnya karena keterbatasan anggaran di daerah. Dan kemarin alhamdulillah. Selamat pagi, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesehatan Bandara dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau mulai melaksanakan ramcek untuk memastikan kapal laik laut pada angkutan Lebaran 2026 mendatang. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan lahan bersertifikat seluas hampir 10 hektar di Kelurahan Palabusa siap untuk pembangunan sekolah rakyat. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 31 Januari 2026. Bersama saya, Waude Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kantor Kesehatan Bandara dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau mulai melaksanakan ramcek atau pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik serta kelengkapan dokumen kapal untuk memastikan kapal laik laut pada angkutan Lebaran 2026 mendatang. Selengkapnya Afriansah melaporkan. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mulai melaksanakan ramcek atau pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik serta kelengkapan dokumen kapal untuk memastikan kapal laik laut pada angkutan Lebaran 2026 mendatang. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengungkapkan bahwa rangkaian pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak Desember 2025. Total sebanyak 28 kapal akan diramcek KSOP Bau-Bau. Terkait dengan uji petik ini kan ada instruksi Dirjen itu diterbitkan di Desember 2025 itu untuk pelaksanaan ramcek kapal-kapal yang terkait dengan pelaksanaan angkutan Lebaran 2026-2027. Jadi intinya bahwa terkait dengan ramcek itu dari pihak kami telah melaksanakan uji petik dan sampai dengan hari ini sudah 9 unit kapal yang sudah dilakukan uji petik. Saat ini, kata Tahir, tim KSOP Bau-Bau sedang disebar ke berbagai titik. Selain di pelabuhan utama, tim juga melakukan pemeriksaan di pelabuhan Tondasi untuk pemeriksaan kapal feri Oputaiko. Ia mengatakan masih ada 19 kapal lagi yang menunggu antrian ramcek. Pemeriksaan akan dilakukan ketika kapal-kapal tersebut sudah bersandar di wilayah pelabuhan Bau-Bau. Tahir mengatakan dalam pelaksanaan ramcek ini pihaknya menyisir setiap aspek mulai dari ketersediaan peralatan keselamatan dan kelaikan operasional kapal. Hal ini dilakukan guna menjamin seluruh armada dalam kondisi laik laut. Pihaknya berharap dengan pemeriksaan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik melalui jalur laut pada Idul Fitri 1447 Hijriah mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita berikutnya. Memperingati Hari Gizi Nasional, Program Studi S1 Gizi Institut Kesehatan dan Teknologi atau IKT Buton Raya menggelar seminar edukatif bertajuk Your Plate, Your Power di Aula Gedung Palagimata pada Kamis 29 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesadaran masyarakat terutama generasi muda akan pentingnya pola makan seimbang sebagai kunci kualitas hidup yang lebih baik. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi Kota Bau-Bau, Endang Yuliati, menekankan bahwa pilihan makanan sehari-hari ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang. Melalui seminar ini, para peserta yang terdiri dari mahasiswa hingga tenaga kesehatan diajak untuk lebih bijak dalam mengontrol asupan nutrisi guna mencegah penyakit tidak menular. Pihak IKT Buton Raya menyatakan komitmennya untuk terus aktif memberikan edukasi kesehatan di wilayah Buton Raya
melalui momentum Hari Gizi Nasional, diharapkan terjadi perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat dan teratur. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan lahan bersertifikat seluas hampir 10 hektar di Kelurahan Palabusa siap untuk pembangunan sekolah rakyat dengan proses lelang direncanakan mulai Maret 2026 sebagai tindak lanjut program prioritas nasional. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Sehingga ini merupakan yang harus kita rebut sebenarnya karena keterbatasan anggaran di daerah. Dan kemarin alhamdulillah pemerintah Kota Bau-Bau memastikan kesiapan lahan dan percepatan administrasi pembangunan sekolah rakyat, program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengatakan kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut hasil audiensi Wali Kota Bau-Bau dengan Wakil Menteri Sosial RI. Pemerintah daerah saat ini fokus menuntaskan seluruh persyaratan administrasi karena proses lelang pembangunan direncanakan mulai Maret 2026, sementara peletakan batu pertama dijadwalkan pada Oktober 2026. Sehingga ini merupakan yang harus kita rebut sebenarnya karena keterbatasan anggaran di daerah. Dan kemarin alhamdulillah oleh Bapak Wali Kota bertemu langsung dengan Pak Wamen Kementerian Sosial untuk melakukan audiens sekaligus mengusulkan untuk sekolah rakyat. Dan kemarin melalui staf ahli Menteri Sosial Pak Alif menyampaikan bahwa kita harus mempersiapkan administrasi yang menjadi tanggung jawab daerah karena bulan Maret sudah akan mulai dilelang ke Maret 2026. Kemudian Oktober itu sudah mulai peletakan batu pertama. Dan ia menjelaskan Pemkot Bau-Bau telah menyiapkan lahan milik pemerintah daerah yang berlokasi di Kelurahan Palabusa bersebelahan dengan Balai Latihan Kerja atau BLK. Lahan tersebut telah bersertifikat dengan luas sekitar 97.060 meter persegi atau hampir 10 hektar dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Kementerian Sosial. Untuk mempercepat proses itu, Pemkot Bau-Bau akan membentuk satuan tugas lintas OPD yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Perizinan, serta perangkat daerah terkait lainnya. Persiapan nanti kita akan rapat tim Satgas ini. Saya inisiasi untuk kita Satgas seperti OPD tadi yang sampaikan, lintas OPD lah supaya kita lebih cepat bergeraknya karena ini bulan Maret kalau sudah dilelang tentu membutuhkan dokumen-dokumen yang harus ada juga dari kita dari Kota Bau-Bau. Terkait pembagian kewenangan, Siti menegaskan pembangunan fisik sekolah rakyat menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Konstruksi, sementara pengelolaan sekolah nantinya berada di bawah Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Daerah. Pemkot Bau-Bau bertugas menyiapkan dokumen pendukung seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KKPR atau KKRK, feasibility study, serta SK penetapan lokasi. Siti Amalia juga menegaskan sekolah rakyat akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim hingga miskin rentan, khususnya keluarga penerima program Keluarga Harapan PKH pada desil 1 sampai desil 6, berbasis data DTKS yang disinkronkan di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Bau-Bau terus memperkuat sinergi antara penegak hukum guna mendukung penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kota Bau-Bau. Pada Kamis 29 Januari 2026, Bapas Bau-Bau melakukan koordinasi strategis dengan Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk membahas pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bapas Bau-Bau Nasiruddin menyerahkan buku kerja sosial kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyerahan buku ini bertujuan sebagai pedoman teknis dalam hal pencatatan, pengawasan, serta pelaporan terhadap para terpidana yang dijatuhi vonis kerja sosial. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung sistem pemindanaan alternatif yang lebih mengedepankan pembinaan dan
reintegrasi sosial bagi warga binaan. Selain penyerahan pedoman teknis, kedua lembaga juga merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis atau BIMTEK bersama. Kegiatan tersebut dirancang untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme pelaksanaan pidana, pengawasan, serta memperjelas peran pembimbing kemasyarakatan dalam alur koordinasi antar lembaga. Melalui penguatan kolaborasi ini, Bapas Bau-Bau berharap pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan tetap mengedepankan sisi humanis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesabaneran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau mulai melaksanakan ramcek untuk memastikan kapal laik laut pada angkutan Lebaran 2026 mendatang. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan lahan bersertifikat seluas hampir 10 hektar di Kelurahan Palabusa siap untuk pembangunan sekolah rakyat. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.